skema terkait penelitian yang akan disampaikan oleh Pak Haris dan selanjutnya agenda terkait sosialisasi skema yang ada di pengabdian pada masyarakat yang akan saya sampaikan sendiri. Eh, Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita berikan kesempatan kepada Bapak Wadir satu, Bapak Dr. Nurul Fauzi untuk membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Kepada Pak Nurul Fauzi dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali kembali kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT. Allah kita dalam keadaan sehat. Kemudian salam dan salam Bapak Rasulullah, kita kedua kita, semoga kita termasuk orang-orang yang syafaat nanti dari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua P3M, Bapak Ibu Ketua Jurusan, prodi struktural lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini, dosen-dosen di Politeknik Negeri Padang. Alhamdulillah kita ketemu hari ini dalam rangka sosialisasi persiapan DIPA penelitian dan DIPA 2026. Permohonan maaf dari Pak Direktur, kebetulan Pak Direktur sedang di Batam dan pagi ini ada acara sehingga beliau tidak bisa hadir. Tapi ini tidak mengurangi esensi dari acara kita ya. Terima kasih dari P3M yang sudah mulai lebih cepat ya dalam proses sehingga ke depan kita mengharapkan juga lebih baik hasilnya. 2026 ini saya tahu benar P3M, Pak Doni dan kawan-kawan berusaha memperbaiki proses ya dalam proses penelitian kita. Jadi saya tahu benar misalkan keluhan-keluhan terkait dengan penilaian dan sebagainya tahun lalu tidak ada beberapa muncul. Nah, ini dan teman-teman sudah berusaha memperbaiki. Kita berharap tentu kualitas hasil juga lebih bagus ya. Mulai dari BIMTEK untuk reviewer kemarin, kemudian setelah itu juga ada penyempurnaan borang penilaian yang mengacu ke penilaian penelitian yang nasional ya, BIMA nasional. Kemudian saya juga diminta terlibat kemarin mendiskusikan beberapa item dari orang penilaian ini. Harapannya tentu akan lebih bagus ya proses seleksi kita, karena sebenarnya yang kita lakukan di kita di DIPA ini sebenarnya kan latihan sebenarnya, latihan untuk bisa akses pendanaan yang lebih luas ya, yang lebih besar ya. Jadi dengan upaya yang lakukan P3M untuk menyamakan, paling tidak mendekatkan dengan model borang penilaian di pusat BIMA, maka tentu akan lebih bagus hasilnya. Saya berharap Bapak Ibu semua berpartisipasi di proses kita ini. Lebih banyak judul yang masuk untuk lebih bagus. Kita juga berusaha melakukan penyempurnaan. Kemarin Pak Doni sempat diskusi, kalau sebelumnya kita tidak ada honor di penelitian, ada wacana ya Pak Doni ya. Tapi Pak Doni mungkin nanti akan jelaskan, kita akan coba, karena di BIMA sendiri kan juga mulai dibolehkan, kalau sebelumnya memang tidak boleh. Nah Bapak Ibu sekalian, harapan kita itu dari pimpinan, Bapak Ibu lebih banyak partisipasi di sini. Kemudian jangan lupa, ini kan kolam latihan sebenarnya, setelah itu juga berusaha untuk masuk ke level lebih tinggi ya. Karena banyak sekali peluang-peluang penelitian dana pusat yang terbuka sekarang, bukan hanya BIMA saja, bukan hanya termasuk Minasaintek, kemudian BRIN juga banyak sekali yang terbuka, dan sebenarnya upayanya kan Bapak Ibu menyusun proposal riset di sini yang tingkat PNP dengan tingkat yang lebih luas itu kan upgrade-nya tidak banyak lagi sebenarnya. Sementara dari sisi pendanaan dan sebagainya juga jauh berbeda ya. Kemudian juga mungkin pesan kami dari pimpinan, Bapak Ibu sekalian, mungkin mulai kita biasakan kolaborasi riset ya. Kolaborasi riset baik lintas jurusan, kemudian lintas kampus mungkin setelah ini. Kalau sekarang mungkin ya di DIPA kita mungkin relatif dana terbatas. Nah, tapi ya sebenarnya kalau seperti tadi kalau kita sudah terbiasa di prosesnya di DIPA ini, mungkin harusnya ya pada level lebih tinggi itu lebih banyak ya. Jelas kolaborasi itu membuat banyak peluang-peluang lain terbuka bagi kita Bapak Ibu sekalian.
Nah, kemudian sekali lagi juga panduan-panduan detailnya mohon diperhatikan karena penilaian juga ketat, di pusat juga ketat. Saya kebetulan sedang mereview proposal 5 pusat sekarang, sisi administrasi yang masuk banyak sekali ya, dan hampir separuhnya itu kena di administratif saja. Jadi misalkan keyword 5 kata atau lima kata ya memang harus 5, tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Nah, jadi ketentuan-ketentuan detail titik koma dan sebagainya itu juga, koma misalkan keywordnya eh, saya misalkan produktivitas koma, nah, satu saja karena di koma itu kita bikin titik itu bisa gagal. Jadi kita mencoba, walaupun mungkin kita masih ini ya, mungkin tidak seketat di pusat ya, tapi ya perlahan kita mencoba membuat standar yang mendekati itu. Terima kasih kepada P3M yang sudah mempersiapkan rencana riset DIPA 2026 dengan lebih baik, lebih matang. Kemudian harapan seperti tadi, Bapak Ibu mau berpartisipasi lebih banyak, kemudian mau kolaborasi lebih banyak lintas jurusan mungkin, ya, terutama sehingga hasil risetnya juga lebih banyak berdampak. Eh, Kemudian atas nama pimpinan dengan mengucapkan basmalah kita buka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurul Fauzi yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pemaparan ketentuan umum panduan terbaru penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Dana Dipa PNP tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Marzuki. Kepada Pak Doni dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, eh, mungkin kita langsung saja karena memang ini Jumat juga gitu dan kebetulan kita memang kesambutan hanya dari Pak Wadir sekaligus membuka acara. Jadi tugas saya sebenarnya jadi pembuka juga bagi apa yang akan disampaikan oleh Pak Haris dan Bu Desi nanti yang akan lebih fokus ke bidang penelitian dan pengabdian. Jadi di buku panduan itu memang ada ketentuan umum yang akan mencakup ke semua aspek di penelitian pengabdian. Nanti juga langsung ke skema masing-masing yang penjelasannya akan lebih detail. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Oh, kelihatan. Apakah udah terlihat Bapak Ibu? Kenapa tidak mau? Sudah, Pak? Iya, di full screen kan ini. Baik, mudah-mudahan masih terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini insya Allah kita akan mempunyai buku panduan baru yang kita beri nama buku panduan P3M PNP 2026. Jadi kita coba menghilangkan edisinya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wadir, pada umumnya kegiatan kita di DIPA ini sebenarnya mirroring dari apa yang ada di pusat Bapak Ibu. Jadi memang harapannya di DIPA ini kita jadikan ajang untuk latihan bagaimana mengikuti semua panduan administrasi, terutama nanti panduan substansi yang nantinya akan berpengaruh pada lulus tidaknya proposal yang kita ajukan. Jadi walaupun dia sebagai ajang latihan, kita tentu maunya Bapak dan Ibu dosen peneliti tetap apa namanya betul-betul memperhatikan buku panduan tersebut sehingga jangan sampai hal-hal kecil yang akan membuat proposalnya gagal. Seperti yang disampaikan Pak Wadir tadi juga, itu kalau di pusat koma saja yang berbeda, itu bisa membuat proposal kita jadi tidak lulus gitu. Nah, sebenarnya kita mencoba ke sana, tapi lagi-lagi karena ini hanya sifatnya lokal, kita tidak akan sampai seketat itu Bapak Ibu ya, tapi tetap kita harus berusaha bagaimana kita mengikuti panduan itu secara detail. Oke, bagi Bapak Ibu yang belum mm, begitu paham dengan P3M ini sedikit kami perkenalkan juga. Jadi di P3M itu ada 4 bidang Bapak Ibu. Eh,
Ada bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian publikasi dan HKI, serta hilirisasi. Nah, masing-masing ada koordinator. Saya tidak tahu ini, tahun ini mungkin namanya agak berbeda ini. Nah, kemudian kita juga punya satu eh, tenaga administrasi. Silakan Bapak Ibu, kalau yang belum pernah datang ke P3M, datang kita kenalan, jadi kita akan lebih paham Bapak Ibu. Nah, terkait peran P3M, sebenarnya kita fokus kepada dua tridharma perguruan tinggi yang sama-sama sudah kita ketahui, yaitu untuk bidang penelitian dan pengabdian. Nah, dan tujuan utamanya adalah mendorong dan memfasilitasi para dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara terprogram dan berkelanjutan. Makanya tiap tahun eh, mengusung misi keberlanjutan ini kita akan berusaha untuk terus meningkatkan. Tidak saja mungkin skema Bapak Ibu ya atau keuangan, tapi juga tata laksana atau pelaksanaan dari seleksi proposal yang Bapak Ibu ajukan. Dan terakhir, P3M juga akan terus berusaha membangun kerjasama dengan berbagai mitra atau lembaga. Kita memang tahun ini akan coba mengembangkan sayap Bapak Ibu yang insya Allah terlaksana ya. Jadi kerjasama kita kalau bisa kita kembangkan ke luar negeri. Apakah bentuknya nanti kolaborasi riset atau joint riset, nanti akan kita coba Bapak Ibu. Nah, ini sedikit info terkait buku panduan yang baru tahun 2026. Eh, Saat ini masih proses finalisasi Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah selesai akan kita sebarkan. Targetnya hari Senin nanti kita akan coba mulai buka penerimaan proposal Bapak dan Ibu, dan sekaligus akan kita sampaikan buku panduan ini secara resmi. Nanti silakan Bapak Ibu download melalui website resmi P3M. Nah, sedikit mengenai arah pengelolaan kegiatan P3M. Tujuan yang pertama yaitu mencapai indikator IKU, seperti yang sama-sama juga kita ketahui Bapak Ibu ya. Ini tidak saja di P3M, hampir mungkin semua unit, bahkan jurusan juga mempunyai capaian IKU yang berbeda-beda tentunya. Kemudian P3M akan selalu berusaha untuk mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan daya saing PNP di bidang penelitian dan pengabdian, meningkatkan angka partisipasi dosen. Ini alhamdulillah eh, agak sedikit terwujud Bapak Ibu angka partisipasi ini, karena terakhir kemarin yang untuk BIMA itu untuk semua kategori hampir 90 proposal kita yang masuk. Itu ada di penelitian, ada di pengabdian, kemudian prototipe, hilirisasi, sampai ke mahasiswa berdampak. Itu hampir 91 kalau saya tidak salah. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan tahun yang lalu. Nah, dari segi kuantitas, insya Allah tujuan dari kita sudah sedikit tercapai. Kemudian meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian yang pada masyarakat. Untuk hal ini yang kita lakukan saat ini adalah salah satunya terus menggenjot kapabilitas dari para reviewer kita dengan mengadakan pelatihan, sekaligus mencoba memperbaiki sistem penilaian yang sudah kita pakai selama ini, yang kenyataannya memang masih menimbulkan pro dan kontra. Tapi terus terang itu hanya bagian dari usaha Bapak Ibu ya. Tetap hasilnya akan ditentukan oleh yang mempunyai atau yang menjalankan fungsi tersebut. Kemudian memfungsikan posisi PNP dalam menopang daya saing bangsa, dan terakhir mendukung pelaksanaan Dikti Saintek berdampak. Ini hal yang baru yang kita tambahkan karena sesuai dengan tagline Dikti Saintek tahun ini. Nah, terkait skema, tahun ini kita ada satu penambahan skema Bapak Ibu. Itu kita masukkan di skema penelitian dasar sebenarnya, tapi mungkin bisa kita bilang adalah skema penelitian dasar lanjutan. Makanya kita memberi nama penelitian fundamental unggulan. Nah, semangatnya hampir sama dengan yang disampaikan di awal, bahwa program-program dan kegiatan penelitian pengabdian kita ini akan berusaha untuk menyelaraskan diri dengan apa yang ada di pusat gitu, dengan BIMA. Makanya kita terus akan mencoba menambahkan hal-hal yang dikira positif sehingga bisa mempersiapkan Bapak Ibu untuk lebih kompetitif untuk mendapatkan pendanaan dari pusat. Jadi penelitian fundamental unggulan ini kategorinya penelitian dasar, tapi tentu skalanya atau tingkatannya sedikit lebih tinggi dari penelitian dosen pemula. Oke, sementara skema yang lain hampir sama Bapak Ibu.
Dan insya Allah tahun ini skema-skema penugasan akan kembali kita eh, bagikan atau kita adakan. Saya dapat kabar dari bagian keuangan dan juga perencanaan bahwa apa yang kita ajukan di anggaran yang kita ajukan untuk tahun ini, alhamdulillah sampai saat ini masih oke semuanya. Jadi sehingga kita lebih bisa bernapas lega untuk mendistribusikan kepada skema-skema yang kita adakan nanti. Nah, berlanjut ke ketentuan umum Bapak Ibu, ini secara umum, ini mohon juga diperhatikan walaupun nanti lebih khusus masing-masing skema penelitian pengabdian itu kan ada petunjuknya. Tapi ini bagian dari bagian penting juga karena ini terkait juga dengan seleksi administrasi proposal yang Bapak Ibu ajukan. Jadi yang pertama tentu untuk hal ketua, ini ketua penelitian pengabdian itu haruslah dosen tetap PNP yang mempunyai nomor induk NIDN atau NIDK atau ID Sinta. Nah, sebenarnya ini sudah kita masukkan juga di buku panduan baru yaitu NUPTK. Jadi mungkin belum tercakup di sini, tapi itu sudah diakomodir Bapak Ibu ya. Lalu anggota peneliti pelaksana pengabdian adalah dosen tetap mempunyai nomor induk hampir sama ini. Ini ketua, ini anggota. Jadi di anggota sudah kita update eh, kelengkapannya semua. Yang jelas intinya adalah ketua dan anggota adalah dosen tetap PNP. Yang nomor 3, usulan dilakukan melalui sistem informasi penelitian pengabdian kepada masyarakat yang kita singkat dengan Simpediakat. Nah, kalau Bapak Ibu yang masih terkendala atau mungkin masih belum mempunyai akun Simpediakat, silakan menghubungi P3M Bapak Ibu. Yang keempat, setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian. Nah, ini mohon kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi 2 usulan penelitian itu adalah 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota. Nah, di samping itu, jika Bapak Ibu juga ingin terlibat di pengabdian, maka boleh lagi. Jadi 2 usulan juga menjadi hak Bapak Ibu di bidang pengabdian. Nah, syaratnya hampir sama. 2 usulan pengabdian itu hanya 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota. Jadi secara umum Bapak dan Ibu berhak mengusulkan 4 proposal di tahun ini. Yang jelas 41 hanya boleh 2 sebagai anggota, 2 sebagai eh, eh, ketua, atau 4-4-nya sebagai anggota Bapak Ibu. Untuk skema penelitian dan pengabdian. Jadi kalau umpamanya nanti Bapak Ibu mengusulkan 3, nah otomatis nanti mungkin 3-3-nya bisa gagal gitu. Karena udah menyalahi aturan, karena kita tidak tahu mana yang harus digagalkan kan gitu Bapak Ibu. Jadi hal ini mohon diperhatikan. Yang kelima, apabila penelitian pengabdian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya. Ini banyak ataunya Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Maka ketua peneliti pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaan dari DIPA PNP selama 1 tahun dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara. Jadi kalau hal ini ternyata nanti kita temui, maka penelitian berjalan itu dianggap dianulir atau pengabdian itu dianulir, kemudian dana yang sudah Bapak Ibu terima harus dikembalikan dan sebagai punishment-nya itu 1 tahun ke depan Bapak dan Ibu akan tidak bisa mengajukan skema di DIPA. Kita lanjut. Ya, masih ketentuan umum Bapak Ibu ya. Ketua peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran wajib sesuai dengan target skema dikenai sanksi dalam bentuk tidak diperkenankan mengikuti kompetisi hibah penelitian pengabdian dana DIPA selama 1 tahun anggaran. Kalau ini hampir sama dengan aturan yang sudah kita berlakukan tahun kemarin. Jadi nanti yang akan menerima sanksi hanya ketua Bapak Ibu ya. Ini untuk kita tolong menjadi catatan. Yang akan menerima sanksi hanya ketua dari penelitian atau pengabdian tersebut. Khusus untuk penelitian penugasan prodi, karena kita akan insya Allah akan meluncurkan lagi skema ini. Jika tidak tercapai luaran wajib, dikenai sanksi untuk ketua pengusul. Hampir sama yang menjadi penanggung jawab ketua pengusul. Namun tambahannya adalah
program studi yang tidak memenuhi kewajiban luar tersebut, maka tahun berikutnya juga tidak akan bisa lagi mengajukan skema yang sama. Jadi kerugian tidak saja untuk ketua pengurusnya, tapi juga nanti untuk prodinya. Jadi nanti mungkin ini minta bantuan kepada ketua jurusan dan ketua program studi untuk memperhatikan pelaksanaan skema dimaksud. Yang kedelapan, tidak diperkenankan untuk bermitra dengan mitra pengabdian sedang dilibatkan dalam kegiatan atau usulan proposal pengabdian yang didanai di PAPNP pada tahun anggaran yang sama. Jadi untuk pengabdian atau penelitian, karena PTU nanti kita mulai tahun ini kita wajibkan untuk bermitra Bapak Ibu ya, mempunyai mitra, itu tidak bisa sama Bapak Ibu. Ini kemarin jadi polemik memang, cuman kita memberi pengecualian untuk skema PIP nih, yang penugasan prodi. Kalau penugasan prodi silahkan kalau ada mungkin mitranya itu juga. Tapi kalau untuk yang lain, yang skema sifatnya kompetitif, tidak Bapak Ibu. 9. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBM tahun anggaran belanja yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini nanti juga akan kita update di buku panduan yang jelas nanti kita tetap berkoordinasi dengan bagian keuangan PMP. 10. Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Hanya 2 pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi harus sama nama di penulis pertama atau di penulis korespondensi dengan yang ada di proposal Bapak Ibu. Kalau lain dari ini itu kita akan anggap itu bukan luaran yang diterima. Dalam semua luaran penelitian pengabdian berupa publikasi ilmiah dan seluruh anggota tim peneliti pengabdi wajib masuk dalam tim penulis publikasi ilmiah. Ini satu lagi Bapak Ibu ya. Selain ketua jadi penulis pertama atau penulis korespondensi, semua anggota yang terdaftar di proposal itu harus ada di jurnal atau di laporan berita kah atau video kah yang merupakan luaran dari penelitian pengabdian Bapak Ibu. Kalau umpamanya ada yang berbeda, satu saja mungkin anggotanya tidak dimasukkan, maka otomatis kita anggap luaran tersebut tidak memenuhi syarat. Ini tolong menjadi perhatian Bapak Ibu, karena kita juga banyak menerima laporan terkait hal ini. Gitu. Yang 11, ketua peneliti yang sedang tugas belajar. Nah, ini perlu jadi catatan kita bersama juga. Sedang tugas belajar baik dengan beasiswa maupun biaya sendiri, hanya boleh mengusulkan skema penelitian disertasi doktor. Jadi Bapak Ibu yang sedang kuliah, mohon maaf ini, karena kita udah ada skema khusus untuk bagi kawan-kawan yang sedang menempuh studi lanjut, maka hanya itu yang boleh diambil atau diusulkan skemanya. 12. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan dan nomor kontrak pada setiap luaran penelitian pengabdian berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan maupun poster dan lainnya. Nah, ini kadang yang sering menjadi lupa Bapak Ibu ya. Kalau memang penelitiannya itu didanai di PAPNP, maka kewajiban bagi Bapak Ibu untuk mencantumkan informasi tersebut. Ini juga akan kita cek Bapak Ibu ya. Bagi yang tidak, ini kita akan coba mengingatkan terus. Bagi yang tidak mencantumkan nanti mungkin hampir sama konsekuensinya. Kita menganggap pengeluaran tersebut belum memenuhi. Lalu yang terakhir, program penelitian pengabdian masyarakat yang mendukung program penelitian saintifik berdampak dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa. Nah, ini mungkin masih bersifat umum di sini Bapak Ibu ya, karena kita kaitkan dengan dikti saintek berdampak. Kalau umpamanya nanti ada di antara proposal Bapak Ibu yang sudah mencoba mengkaitkan dengan hal ini, maka tentu nanti penilaiannya akan juga lebih besar. Karena ini sudah tercantum dalam ketentuan umum kita. Baik, sedikit terkait timeline kita Bapak Ibu. Jadi saat ini kita sudah di bulan Januari melakukan pengumuman dan sosialisasi. Nah, tahap pengajuannya nanti insya Allah kita mulai minggu depan. Nah, itu masih di bulan Januari Bapak Ibu. Sampai nanti bulan akhir Februari. Nah, di akhir Februari itu nanti insya Allah akan juga kita langsung melakukan seleksi usulan. Baik dalam bentuk administrasi maupun substansi. Jadi insya Allah nanti pertengahan Maret kita sudah akan punya judul-judul yang dinyatakan lulus. Dan sehingga penetapan dan pengumuman juga nanti akan kita laksanakan di bulan Maret. Jadi mungkin jika dibandingkan tahun sebelumnya, insya Allah kegiatan kita akan lebih cepat 1 bulanan Bapak Ibu ya.
Sehingga nanti Bapak Ibu juga akan lebih nyaman lah untuk melaksanakan penelitian pengabdian, terutama untuk mengusahakan tercapainya luaran dari yang dijanjikan di proposal. Yang lain menyusul Bapak Ibu ya, jadwal terkait MONEF segala macam ya. Kemudian rencana anggaran biaya. Nah, ini mungkin ada sedikit perubahan yang ingin kami sampaikan. Seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Wadir, kita mengacu ke pusat terkait komponen honor, maka kita juga mengakomodir hal tersebut di RAB yang di proposal Pak Ibu ajukan nanti. Jadi komponen honor nanti sudah termasuk upah dan jasa, itu maksimal bisa diajukan sampai 20% Bapak dan Ibu. Baik di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian. Nah, kalau di bidang penelitian ini langsung 100% sifatnya karena memang langsung maksimal. Tapi kalau di bidang pengabdian nanti kan memang tergantung dari apa yang Bapak Ibu lakukan, maka kita memakai istilah minimal dan maksimal. Jadi untuk pengembangan teknologi di bidang pengabdian ini, teknologi dan inovasi yang diserahkan itu minimal 40% Bapak Ibu dari total biaya yang Bapak Ibu terima. Karena memang kita berharap itu akan langsung dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat mitra kita. Sementara hal yang lain yang berubah adalah komponen biaya pelaporan luaran yang dari 25% kita kurangi jadi 20% untuk mengakomodir biaya komponen honor di atas. Di pengabdian juga gitu Bapak Ibu. Nah, wewenang dan keterkaitan antara P3M dan jurusan ini yang mungkin saat ini kita akan minta lagi penegasan atau bantuan lebih konkret dari jurusan. Karena memang ada keterkaitan antara proposal yang diusulkan itu dengan tugas kita di P3M Bapak Ibu. Jadi kita minta betul jurusan memastikan proposal yang masuk itu memang sudah sesuai dengan roadmap penelitian dan pengabdian yang ada di jurusan. Artinya jangan sampai nanti ketua pengusulnya dari jurusan Bapak Ibu, lalu tema yang diangkat sebenarnya lebih ke tema di jurusan lain gitu. Nah, itu tentu tidak akan membantu terutama untuk proses akreditasi prodi atau jurusan Bapak Ibu nantinya. Nah, kita minta sangat pada ketua jurusan yang memberikan approval pertama ini untuk mencek dan memeriksa kembali apakah memang proposal yang diajukan oleh staf di jurusannya ini sudah sesuai dengan roadmap di penelitian bersangkutan. Nah, habis itu kalau sudah oke, baru jurusan melakukan approval atas setiap proposal yang diajukan P3M. Nah, P3M baru akan bisa menyetujui proposal yang masuk kalau sudah ada tanda tangan dari ketua jurusan. Jadi keterkaitan ini masih kita pertahankan Bapak Ibu karena memang yang lebih tahu spesifikasi bidang itu hanya di jurusan masing-masing. Oke, jadi langkah selanjutnya masih sama Bapak Ibu, kita akan ada monef kemajuan, monef akhir, dan insya Allah mungkin nanti kita juga akan adakan seminar hasil lagi tahun ini tidak ada, mengingat adanya efisiensi. Kita akan usahakan lagi tahun ini Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke Bu Desi. Ya kan Bu Desi? Baik, terima kasih Pak Doni. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk pemaparan dari Pak Doni tadi? Kalau tidak, kita lanjut. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Oh, Pak Ketua Agbedisi. Pak Prina, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati Pak Wadir satu, eh, dan Pak Doni, Ketua, dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya masih ragu di sini, itu di bidang pendanaan. Mungkin bisa dibuka lagi honor, masalah presentasi honor. Mungkin bisa di-share lagi Pak Doni. Ya, bentar Pak. Ya, Ya Pak, belum muncul lagi. belum muncul? Sudah Pak. Di pendanaan, Yang muncul. udah, yang poin 10.
Provinsi 10. Nah, di sini kalau saya lihat penelitian Labang Gede kan ada 5 komponen di sini nih. Betul, Pak. Ya, ya berarti ya 5 komponen ya pembiayaan ya. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat secara logikanya, 5 komponen kan harus semuanya 100% ini. Tapi kalau dijumlahkan ini ada yang melebihi 100%. Yang pengabdian, Pak ya. Nah, di penelitiannya juga Pak. Kalau dijumlahkan presentasinya itu melebihi 100%. Iya. Pengabdiannya juga melebihi 100%. Iya. A- ap- a- Apakah seperti itu atau tolong penjelasannya? Apakah memang nanti kalau kita pakai standar semua ini kan melebihi standar apa yang lagi apa pendanaannya melebihi 100% jadinya. Ah, mohon penjelasan di sini. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi Panal. Jadi memang kita menyusunnya seperti itu Panal. Makanya kita memakai ada istilah minimal, ada istilah maksimal gitu. Jadi kalau minimal berarti standar minimalnya segitu memang harus. Oh, Tapi kalau maksimal itu tidak harus segitu yang Pak Nal masukkan gitu. Karena betul. maksimalnya segitu gitu kan. Berarti Hmm. bisa kurang gitu. Tapi kalau dia minimal maka dia nggak boleh kurang. Memang harus segitu Pak. Oh gitu. Jadi ya kita serahkan ke masing-masing pengusul untuk memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ya, kota kuncinya itu Pak, jangan menyalahi aturan maksimal dan minimal yang ada di sini gitu. Umpamanya nih honor, panel masukkan 30%. Kan udah salah itu. Nah, maka Ah, ya, otomatis akan ya. menjadi apa bisa jadi menggagalkan di proposal sampai di sana gitu. Atau mungkin di poin ketiga nih minimalnya 30%. Panel nggak mau, maunya hanya 10% aja karena mau lebih membesarkan mungkin laporan mungkin. Nah, itu udah salah Pak. Tapi bagaimana jumlah dana yang ada itu bisa terserap, mungkin yang perlu diperhatikan hanya yang minimal Pak. Kalau Oke. maksimal ya, kalau nggak cukup berarti ya kita pakai berapa adanya gitu. Oke, terima kasih Pak Denny. Hmm. Ya, Baik, terima kasih Pak Afrino. Ada lagi Bapak Ibu? ya kayak begitu ya. Pak Dani, Pak Yosida, silakan Pak. kayak Pak Al pengen 100% saldonya Pak Dani. Biar full semua honornya. Ini izin Pak Dani, Pak Wadir, Ya. terkait dengan luaran tadi ya, publikasi itu seluruh penulis masuk ke dalam apapun publikasinya. Tapi kalau seandainya ada menambah, boleh nggak gitu ya Pak Dani? Mungkin itu aja Pak Dani. Terima kasih. Ya, sama Pak Ketua. Kalau logikanya boleh Pak Ketua. Karena yang wajib itu kan yang sudah ada di proposal ya. Kita yang hanya ingin memastikan bahwa semua yang terlibat itu betul-betul sampai akhir lah gitu. Tapi kalau menambah ya ada masalah saya rasa. Akan menyalahi karena aturan kita hanya membatasi jangan sampai anggota yang sudah terdaftar ini tidak ada kan gitu. Memperjuangkan hak-hak mereka juga sebenarnya. Tapi kalau menambah saya pikir nggak ada masalah. Izin Pak Dani, menyambung dari Pak Yefizar Pak Dani. Yep. Ya, jadi misalkan kalau PDD, penelitian disertasi doktoral, Yep. nah itu kan kita juga ada anggota di dalam proposal Pak Dani. Ya. Nah, sementara untuk publikasi, nama yang muncul itu kan tergantung promotor juga Pak Dani. Jadi biasanya yang masuk itu kan nama mahasiswa, nama promotor dan ke promotor dan sementara kita tidak mungkin memasukkan anggota. Nah, ini kan menjadi masalah juga Pak Dani. Nah, mohon tanggapannya Pak Dani. Ya, Izin Pak Denny, selagi yang berumur dengan Pak Dauste sama Pak Fizar, nah kan dalam proposal itu kan ada nanti kan ada penambahan anggota, ada 7. Misalkan kemarin kan 7 ya penambahan ya. tahun ini mungkin tidak mana. Enggak, itu makanya kalau tahun dulu kan 7, tapi nanti di luarnya nanti masalahnya yang jurnal tersebut hanya bisa menerima 5 itu Kak. Kadang-kadang itu kan maksimal 5 cuman. Cuman ada di proposal 7 kan berarti kan kurang nama itu. Ini kalau tahun sekarang ini dibatas lagi seperti 5 maksimal ya itu nggak masalah itu. Itu aja. Makasih Pak Doni. Iya. Mungkin dia jawab dulu yang pertanyaan Pak Firdaus ya. Jadi Pak Firdaus, ini kan dana dari DIPA PNP, Pak Firdaus.
Jadi Ya, tujuannya tentu agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Sivitas Akademika Politeknik Negeri Padang. Maka aturan kita di sana sepertinya tidak bisa diganggu gugat lagi. Kalau memang masuk nama pengusul sebagai anggota, maka otomatis akan dibawa terus sampai ke luaran. Karena akan membantu juga Sivitas Akademika bersangkutan gitu. Jadi kalau umpamanya nanti Pak Firdaus akan terkendala dengan itu, barangkali mungkin dibatasi anggotanya, itu satu, dibatasi anggotanya, mungkin dari luar saja, karena tadi kata kuncinya kita boleh menambah, dan tidak boleh itu mengurangi, kan begitu. Atau bisa dilakukan bergening dengan promotor. iya. Iya, karena memang ini pendanaan dari Politeknik Negeri Padang gitu. Lalu kenapa Politeknik Negeri Padang Sivitas Akademika tidak boleh masuk ke dalam luaran begitu? Dan itu akan menambah akreditasi juga, kredit poin bagi dosen bersangkutan gitu. Yang nanti notabene akan menambah juga eh, kredit poin untuk kampus Pak Firdaus. Iya, nanti bisa kita utang. Tapi andai kata tidak dapat izin dari promotor gimana Pak? Kan kita ini membantu kerja disertasi juga. Sementara kontribusi utama itu kan dari kedua promotor dan mahasiswa. Kemarin kita mencari anggota karena kebetulan P3M mensyaratkan harus ada anggota gitu. Jadi dilema juga Pak Doni gitu. Ya betul. Barangkali mungkin Pak Firdaus negonya dengan promotor Pak. Karena P3M, sorry, kampus sudah menyediakan dana ini. Ya kan? Harusnya penyedia dana ini di dalam kategori apapun gitu ya. Penyedia dana itu kan sebenarnya punya bargaining lah gitu. Ya walaupun tujuannya mungkin ada juga membantunya, ya paling tidak saling membantu, mungkin itu Pak Firdaus. Oh Mungkin dari iya. awal dibilang atau mungkin ketika diusulkan ke promotor ya mungkin jadikan ini penelitian sampingan gitu. Bukan penelitian utama kan gitu ya. Kita bisa bagi-bagi Pak Firdaus. Ini sambil jalan kita buat yang ini gitu, yang dengan bantuan pendanaan ini gitu. Itu saran saja Pak Firdaus. Tapi rasanya kalau untuk saat ini kita masih dengan keputusan tersebut. Eh, saya tidak tahu kalau nanti ada perubahan atau tidak. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada perubahan lagi bisa kita bicarakan lebih lanjut Pak Firdaus. Tapi kalau saat ini seperti itu. Ya, makasih Pak Doni. Ya. Sekarang Bapak Ibu yang lain, atau kita lanjut ke penelitian dulu. Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya Bapak Ibu karena mengingat hari ini Jumat. Selanjutnya materi per skema untuk kegiatan penelitian akan disampaikan oleh Pak Haris. Silakan Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Yang saya hormati Bapak Direktur, Wakil Direktur Pak Dr. Nurul Fauzi dan Bapak Wakil Direktur 2 Pak Sarmiadi dan yang saya hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika Politeknik Negeri Padang. Izin share Bapak Ibu, saya akan menjelaskan skema penelitian yang akan rencananya akan kita laksanakan pada penelitian DIPA tahun 2026. Nah, seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, kita ada penambahan di PFU. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang skema penelitian terapan unggulan. Nah, untuk skema penerapan penelitian unggulan itu tidak jauh berbeda dengan yang telah kita laksanakan, cuman ada penambahan untuk syarat pengusulnya, yaitu wajib memiliki mitra peneliti hasil penelitian. Untuk syarat pengusul ya seperti yang telah dilaksanakan juga, itu ketua pengusulnya berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau pendidikan S2 dengan fungsional minimal lektor. Kemudian memiliki skor overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 75 untuk bidang sosum. Nah, untuk anggota pengusul sendiri itu berjumlah 1 sampai 4 orang. Nah, ini belum termasuk dengan mahasiswa. Ya, di luar ketua. Itu maksimalnya 4 orang. Kemudian wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa yang sedang tugas akhir. Ya.
Yang selanjutnya, dan kemudian bagi dosen MKDU itu tidak diwajibkan melibatkan mahasiswa. Yang keempat, jika pengusul merupakan dosen MKDU, cuman beliau mengajar di luar mata kuliah bahasa, agama, Pancasila, dan kewarganegaraan, itu diwajibkan melampirkan surat keterangan dari ketua jurusan bahwa peneliti tersebut merupakan dosen MKDU di jurusan tersebut. Nah, selanjutnya, yang kelima itu yang saya sampaikan tadi, penerima hasil penelitian itu wajib pada skema PTU tahun ini. Dan untuk dana maksimal yang bisa kita ajukan yaitu sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya luaran wajib untuk skema PTU yaitu jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-3 atau publikasi proceeding internasional bereputasi dengan status minimal in review, presented atau bukti letter of accept atau artikel proceeding. Nah, selanjutnya luaran yang kedua, selesai tugas akhir seorang mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian dosen yang dibuktikan dengan lembar berita acara sidang atau lembar penyelesaian tugas akhir atau bukti bimbingan tugas akhir mahasiswa berupa fotokopian form bimbingan dari mahasiswa. Yang ketiga luarannya yaitu iptek berupa prototipe, rancang model atau teknologi tepat guna, perangkat lunak atau naskah kebijakan atau rekayasa sosial atau regulasi. Nah, yang terakhir yaitu luaran wajibnya yang keempat yaitu berupa berita acara penyerahan produk ke masyarakat. Nah, itu untuk skema penelitian terapan unggulan. Selanjutnya penelitian fundamental atau kita singkat PFU yaitu dengan maksimal dananya itu 13 juta. Nah, untuk persyaratan pengusul sendiri itu hampir sama dengan PTU, cuman di sini kita tidak mewajibkan adanya mitra. Nah, seperti dosennya dengan S3 minimal asisten ahli S2 atau dengan jabatan lektor. Dan anggota berjumlah 1-4 orang tidak termasuk mahasiswa. Kemudian seperti yang sama dengan PTU tadi, dosen MKDU tidak diwajibkan melibatkan mahasiswa. Yang keempat, syarat pengusul ya sama dengan PTU tadi. Jika dosen MKDU itu tidak mengajar pada mata kuliah yang disebutkan, maka wajib peneliti melampirkan keterangan dari ketua jurusan. Selanjutnya, penelitian dosen pemula. Nah, skema ini alhamdulillah mendapat kenaikan yang biasanya 7 juta maksimal anggarannya, sekarang dinaikkan menjadi 8.500.000. Nah, adapun persyaratan pengusul yaitu ketuanya minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki ID SINTA. Kemudian anggota pengusulnya hanya berjumlah 1-2 orang di luar mahasiswa dan wajib mengikutkan minimal 1 orang mahasiswa sebagai anggota. Nah, untuk anggota sendiri itu tidak dibatasi jabatan fungsional dan pendidikan. Jadi Bapak Ibu boleh memilihkan anggotanya misalnya lektor atau lektor kepala. Nah, usulan peneliti harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni. Yang selanjutnya syaratnya yaitu PDP ini hanya boleh diusulkan sebagai ketua maksimal 2 kali. Selanjutnya skema penelitian program studi. Nah, penelitian program studi ini sebagai syarat pengusul itu staf pengajar dengan home base di jurusan dengan jabatan fungsional minimal lektor, kemudian SINTA score overall minimal 25 untuk bidang saintek dan soshum. Anggotanya pengusul berjumlah 1-4 orang, tidak termasuk mahasiswa. Anggota pengusul merupakan lintas prodi dalam jurusan yang sama. Dan kemudian wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa sebagai anggota yang berasal dari prodi pengusul. Nah, untuk luaran wajib sendiri yang untuk skema PPS yaitu menghasilkan buku atau modul ajar pada mata kuliah terkait.
yang disahkan oleh ketua jurusan atau koordinator program studi yang dibuktikan dengan lembar pengesahan. Kemudian publish artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-6 dengan status publish atau accepted atau proceeding pada seminar nasional dengan bukti LOE atau sertifikat sebagai presenter. Nah, selanjutnya penelitian percepatan guru besar. Nah, maksimal dana untuk skema ini yaitu 30 juta dengan persyaratan pengusul, ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala, kemudian memiliki ID SINTA, memiliki ID Scopus. Yang kedua, anggota pengusul berjumlah 1-4 orang terdiri atas dosen PLP atau Prakom dan belum termasuk mahasiswa. Yang ketiga, syarat pengusulnya wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa sebagai anggota. Dan untuk skema ini hanya boleh diikuti 1 kali saat menjadi ketua. Selanjutnya untuk luaran wajib dari skema penelitian percepatan guru besar ini yaitu publish 1 artikel jurnal internasional berreputasi dengan status minimal in review. Nanti dibuktikan dengan form review. Kemudian yang kedua, mengikuti seminar internasional terindeks sebagai presenter, dibuktikan sertifikat presenter. Yang ketiga, iptek berupa prototipe atau rancang model atau teknologi tepat guna atau perangkat lunak atau naskah kebijakan atau rekayasa sosial atau regulasi. Selanjutnya, penelitian terapan kerjasama internasional, yaitu dengan maksimal dana 30 juta, dengan persyaratan pengusul, ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor, dan memiliki ID Scopus. Yang kedua, syaratnya minimal 2 artikel jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS atau memiliki H-index lebih atau sama dengan 2 atau minimal 2 artikel di proceeding internasional berreputasi. Anggota pengusul berjumlah 1-4 orang, dosen lintas program studi, dan belum termasuk mahasiswa. Memiliki mitra internasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kerjasama atau sharing dana penelitian. Kemudian yang kelima, wajib mengikut serta minimal 1 orang mahasiswa sebagai anggota. Dan untuk PTKI ini wajib memiliki mitra penerima penelitian. Nah, luaran wajib dari skema kerjasama internasional ini, yang pertama, publish 1 artikel jurnal internasional berreputasi yang melibatkan mitra sebagai penulis dengan status minimal in review yang dibuktikan dengan form review. Kemudian mengikuti seminar internasional terindeks sebagai presenter yang dibuktikan dengan sertifikat presenter. Yang ketiga, surat kerjasama dengan mitra dalam bentuk MOU, MOE atau pernyataan kerjasama. Yang keempat, iptek berupa prototipe, rancang model, teknologi, atau perangkat lunak, atau rekayasa sosial atau regulasi. Yang terakhir yaitu berita acara penyerahan produk ke masyarakat. Nah, skema yang terakhir yaitu penelitian disertasi doktor. Nah, ketua pengusul adalah dosen PNP yang sedang mengikuti pendidikan S3 aktif dengan jabatan fungsional minimal lektor. Kemudian memiliki SINTA skor overall 50, bidang saintek, dan 25 untuk soshum. Anggota pengusul berjumlah 1-2 orang yang terdiri dari dosen, PLP, atau mahasiswa. Yang ketiga, proposal penelitian disertasi telah disetujui oleh promotor dan kopromotor dan telah mengikuti seminar hasil dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan pasca atau berita acara seminar hasil. Yang keempat, proposal penelitian yang diusulkan merupakan bagian dari topik disertasi. Dan ini hanya boleh diikuti 1 kali oleh pengusul. Luaran wajib dari skema PDD yaitu publish 1 artikel pada jurnal internasional berreputasi terindeks Scopus atau 1 artikel pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-2 atau publikasi 1 artikel pada proceeding internasional berreputasi dengan status minimal in review presented atau dengan bukti LOE atau artikel proceeding. Nah, itulah skema-skema yang rencananya akan kita laksanakan pada tahun 2026, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan ada di panduan yang akan kita sampaikan di web. Dan terakhir, saya kembalikan kepada Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Aris. Sepertinya sudah ada yang mau bertanya. Pak Muhammad Ibrahim Nasution, silakan Pak.
Terima kasih Bu Desi. Oh, izin bertanya Pak Haris. Ada dua pertanyaan sih. Satu yang pertama itu tentang penelitian dosen pemula. Itu tadi syaratnya itu dua kali, yang tidak boleh itu dua kali jadi ketua ya Pak ya, bukan dua kali ketua dan anggota ya Pak ya. Ya, untuk saat ini mengikuti dengan itu Pak, dengan skema panduan dari pusat yang dibatasi hanya menjadi ketua saja. Untuk menjadi anggota tidak dibatasi lagi. Ya Pak. Kemudian yang kedua ini Pak, ini rasanya agak miris juga yang tentang penelitian penunjukan program studi yang PPS Pak. Yang seingat saya itu yang di tahun sebelumnya itu minimal asisten ahli jabatan fungsionalnya Pak. Ini ada terjadi peningkatan di lektor. Ya, Kondisi masalahnya itu adalah di dosen home base tuh nggak ada lektornya Pak. Nah ini gimana jadinya nih? Sehingga saya ada 3 PSDKU tuh yang tidak bisa mengikuti ini jadinya gitu. Gara-gara tidak ada lektor di dosen home base-nya. Semohon pertimbangannya Pak. Terima kasih Pak. siap. Terima kasih kepada Pak Ibrahim Nasution untuk usulannya. Nanti kita coba diskusikan lagi. Oke, terima kasih Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Silakan Pak Prenal. Mungkin yang saya ingin saya tanyakan di penelitian PTU di persyaratannya, luarannya. Coba bisa di-share nggak Pak Iris? Pak Iris. Itu masalah, kalau saya lihat dari persyaratan tadi di PTU, itu kan ada mitra wajib ya. Bentar, Pak. Ya, untuk yang PTU tahun ini kita wajibkan memakai mitra lagi, Pak. Nah, ini kebetulan kan di telekomunikasi Pak, kebanyakan saya kan rencanakan membuat suatu prototipe penelitian untuk membantu mahasiswa dalam praktik di labor telkom. Ini kan prototipe itu kan, nah berarti kan kerjasama itu berarti sama bagaimana surat kerjasama nih Pak? Karena nanti alatnya kan tinggal di labor, karena bisa digunakan dipakai oleh mahasiswa untuk praktikum. Apakah bisa itu Pak sebagai mitra kerjasama? Dengan kepala labornya Oh, kalau untuk mitranya Pak, kita di luar politeknik Pak. di luar politeknik. Ya, kecuali penugasan. Kalau untuk seperti tahun kemarin juga, kalau untuk mitra-mitra itu kita wajibkan itu di luar institusi Pak. Nah mitra ini kan nanti alatnya kan dipasang di labor itu Pak. Nanti kan bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam untuk banyak untuk praktikumnya. Karena kalau di lapangan kan masa kan sering magang nih di lapangan industri telekomunikasi. Nah kalau itu rencana mau kita buat itu kan prototipenya. Setidaknya mahasiswa itu ada modal nanti untuk dia magang. Nah, setidaknya untuk dia magang dia udah tahu memahami seperti itu. Nah itu kan kita kan selain peralatan tuh di labor telkom itu. Berarti nggak bisa ya kalau seperti itu ya kalau PTU ya. Enggak Pak, untuk yang sekarang ini nggak bisa lagi Pak. Karena ya kita wajibkan itu ya mitranya di luar institusi. Ya mungkin saya tambahkan Pak Aris. Jadi panel tahun kemarin sebenarnya kita sudah berkeinginan untuk mengembalikan kitahnya PTU itu karena memang dia penelitian terapan Pak ya. Jadi itu beberapa persyaratan yang memang mengikat gitu. Cuman karena tahun kemarin itu memang kita kocar-kacir karena efisiensi. Jadi kita nggak bisa memperketat juga karena akan banyak masalah yang muncul habis itu gitu. Nah untuk tahun ini kita coba Pak. Jadi kalau memang nanti Bang yang menggunakan alat panel itu adalah internal, barangkali mungkin dicari skema yang memang mengakomodir itu Pak. Jadi mungkin ke PTU tidak bisa karena memang betul mensyaratkan mitra itu harus di luar politeknik. Mungkin ada beberapa skema yang memperbolehkan itu bisa jadi nanti bisa jadi Pak ya penugasan umpamanya kan. Nah itu mungkin bisa Pak karena tidak membatasi. Kalau diambil yang di atas temula dikit yang 13 juta itu bisa. Nah, 2 juta nggak masalah Pak, karena fundamental unggulan itu kan tidak mewajibkan mitra.
Berarti bisa ya? Iya, bisa. Itu maksudnya. Jadi bisa nanti Pak, nah sesuaikan dengan skema yang kira-kira cocok dengan kondisi kita gitu. Karena kan ya, itu kan serapan, jadi penerapan yang di dosis terapkan di perguruan tinggi kan itu dia manfaatnya kan cukup banyak karena terang untuk praktikum di laboratorium itu alatnya memang kebanyakan itu apa yang idealnya adalah sesuai dengan di lapangan. Nah itu makanya daripada mahasiswa ini hanya oh mau duda maya pakai pakai izin dan sebagainya, nah, itu sekarang bisa buat seperti itu. Jadi setidaknya modal magang mahasiswa sebelum magang dia udah tahu konsepnya. Rata-rata seperti itu, jadi pas dia magang dia nggak terjun lagi Pak gitu. Setidaknya gunakan untuk penambahan menu pertikum Pak, karena untuk beli menu pertikum Pak kita baik itu telekomunikasi jujur itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Itu alatnya semuanya adalah nggak ada buatan lokal Pak. Untuk memilih alat tersebut kita itu impor. Nah, dengan penelitian ini setidaknya kita terbantu lah Pak. Nah, ini setidaknya membantu mahasiswa lah kita di banyak untuk menambah apa modul praktikum di laboratorium. Karena kalau kita mau diperhatikan Pak dalam kondisi sekarang ini kan perang impor kan susah memakai uang negara Pak. Oke, itu aja Pak Doni, Pak Aris, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Final. Baik, terima kasih Pak Final. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Harverdi. Jadi, Oke, terima kasih Bu Desi. Izin Pak Aris, ini yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan PDD, itu yang penelitian disertasi doktoral. Nah, di sana itu syaratnya itu harus lektor ya Pak? Ya, untuk disamakan dengan yang kemarin itu syaratnya lektor. Nah, iya, jadi ada beberapa teman-teman sebenarnya yang baru ya lanjut studi itu yang di tahun lalu itu masih asisten ahli. Asisten ahli ya. Iya. Nah, ini Tentang sama. apakah ada bisa ya diberi kesempatan atau memang kita harus skip kesempatan ini gitu? Itu Pak. Nah, kalau mengacu itunya Terima kasih. sepertinya Bapak Febi dan rekan-rekan harus bersabar dulu. Karena kita mempersyaratkan memang lektor. Ya, oke Pak. Terima Oke. kasih Pak Aris. Oke. baik, terima kasih Pak Arfebi. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu terkait penelitian. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pengabdian. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan Bu Desi. Sudah Bu. Baik, secara umum untuk skema pengabdian itu masih sama, tidak berubah dengan yang tahun sebelumnya. Ada 5 skema, itu ada PIM, penerapan iptek masyarakat, ada PIKI, penerapan iptek kerjasama internasional, lalu PIP, penerapan iptek pengembangan, lalu PIK, penerapan iptek kolaborasi, dan penerapan iptek masyarakat mandiri atau PIM, M-nya 2. Nah, untuk yang PIM yang sudah biasa kita laksanakan, secara umum untuk ketua pengusulnya masih sama, minimal S2 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan memiliki ID Sinta. Anggota pengusul 4 di luar mahasiswa, bisa dosen, PLP, prakom, atau fungsional lainnya, dan wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa. Yang terbaru untuk PIM adalah di pendanaannya. Kalau sebelumnya maksimal 5 juta, yang sekarang maksimal dananya 6 juta. Dan ini bersifat monotahun, minimal 1 mitra, dan ada aturan mengenai jarak mitra dari PNP maksimum 200 kilo, dan minimal menangani 1 bidang masalah dengan kepekaran yang berbeda. Ini untuk yang PIM. Sedangkan untuk PIKI, ini tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Pengusulnya minimal pendidikannya S3 dengan jabatan minimal asisten ahli, atau kalau pendidikan pengusulnya S2 minimal jakumnya adalah lektor. Lalu memiliki ID Scopus, memiliki HKI. Dan anggota pengusul 4 orang di luar mahasiswa wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa.
Untuk pendanaan masih sama, yaitu 30 juta. Dan ini mewajibkan ada dana eksternal, karena kan ini sifatnya kerjasama internasional. Minimal satu mitra internasional, karena judulnya kan kerjasama internasional, tentu harus ada mitra internasional dan bersifat monotahun, dan minimal menangani satu bidang masalah dengan kepakaran berbeda. Lalu ada PIP. PIP ini sebenarnya kegiatan pengabdian penugasan prodi. Jadi kita kalau misalkan kemarin di akhir tahun kemarin Desember ada pengusulan untuk penugasan pengabdian, harusnya skemanya kita masuk ke sini. PIP. Ketua pengusulnya adalah pendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Nah, perubahan dibandingkan tahun sebelumnya untuk penugasan prodi, pengabdian penugasan prodi, yaitu sebelumnya minimal asisten ahli dan sekarang dinaikkan ke lektor. Memiliki ID Sinta, lalu anggota pengusul ada 4 orang di luar mahasiswa dan wajib mengikut sertakan 1 orang mahasiswa minimal. Dan untuk pendanaannya ini juga ada pembaharuan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu maksimal dananya 5 juta, yang sekarang 6 juta. Bersifat multi tahun, ini sebenarnya tidak harus multi tahun, kayak kemarin itu monotahun. Lalu minimal 1 mitra, jarak mitra dari PNP maksimum 200 km, lalu minimal menangani 2 bidang masalah dengan kepakaran berbeda. Lalu penerapan iptek kolaborasi atau PIK. Nah, ini juga tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Pendidikan pengusulnya adalah S2 dengan japfung minimal asisten ahli, memiliki ID Sinta dan HKI. Anggota pengusulnya ada 4 orang, termasuk mahasiswa, dan wajib mengikut sertakan minimal 1 orang mahasiswa. Dana maksimal 15 juta dan wajib ada dana eksternal. Nah, karena ini bunyinya adalah kolaborasi, tentu harus ada dana eksternal bersifat monotahun minimal 1 mitra dan minimal menangani 1 bidang masalah dengan kepakaran berbeda. Dan melibatkan perguruan tinggi kerjasama. Lalu untuk yang mandiri, pengabdian mandiri, ini bisa syarat pengusulnya tentu saja harus dosen aktif PNP, dan di sini tidak dipersyaratkan yang lainnya. Yang penting dia dosen aktif PNP. Anggota pengusul 4 orang di luar mahasiswa, dan disarankan melibatkan mahasiswa maksimal 5 orang sebagai anggota tambahan. Pendanaannya swadaya bersifat monotahun dan dapat dilaksanakan 2 kali per tahun. Jadi untuk periode pengajuannya ada 2 kali. Periode pertama itu Januari dan Maret, dan periode kedua Juli September. SK-nya untuk periode pertama diterbitkan di bulan Juni dan periode kedua di bulan Desember. Lalu luaran wajibnya untuk ini untuk PIM, PIP dan PIK gitu ya. Ini luaran wajibnya sama dan ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu peningkatan keberdayaan mitra yang terukur secara kuantitatif atau kualitatif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Lalu 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISBN atau ISSN dari semi internasional dengan status minimal in review. Lalu 1 berita pada media massa cetak atau elektronik yang kredibel, 1 video kegiatan sesuai panduan. Lalu untuk PIKI, peningkatan keberdayaan mitra yang terukur secara kuantitatif dan atau kualitatif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 1 artikel minimal di jurnal internasional, melibatkan penulis dari mitra dengan status minimal in review. Dan ini dibuktikan dengan bukti reviewnya. Atau mengikuti seminar internasional terindeks sebagai presenter dibuktikan dengan sertifikat presenter. Lalu 1 berita pada media massa cetak atau elektronik yang kredibel. Lalu 1 video kegiatan sesuai panduan, dan bukti pelaksanaan pengabdian dalam bentuk perjanjian kerjasama antar lembaga. Jadi nanti luarannya harus ada MOU atau MOA. Lalu PIM yang mandiri, luarannya wajibnya ada berita pada media massa cetak atau elektronik dan 1 video kegiatan sesuai panduan. Nah, mungkin diingatkan lagi kepada Bapak Ibu, setiap ini luaran wajib. Jadi kalau nanti pada saat pelaporan, harapannya Bapak Ibu submit semua luaran wajib ini, jangan sampai ada yang tertinggal, sehingga nanti bisa eligible untuk tahun berikutnya. Dan untuk artikel, di sini dinyatakan in review, jadi Bapak Ibu harus menunjukkan kalau memang statusnya, kalau belum publish, setidaknya sudah dalam status review.
karena itu akan pengaruhi nanti kepada eligibilitas Bapak Ibu. Oke, selanjutnya karena ini pengabdian tentu ada mitra. Mitra di sini ada dua, ada mitra komersil dan non komersil. Mitra komersil itu yang sudah produktif dan mitra sasaran yang mengarah produktif. Sedangkan yang non komersil itu masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi atau masyarakat umum biasa. Lalu mitra sasaran yang tidak produktif secara ekonomi, misalnya sekolah, Karang Taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak jalanan, RT RW, dusun, desa, nagari, puskesmas, posyandu, pesantren, dan lain sebagainya. Nah, mitra komersil yang sudah produktifnya bagaimana? Itu di sini ada kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, UMKM, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Lalu mitra sasaran industri rumah tangga dengan kepemilikan usaha bersifat individu atau perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Dan mitra sasaran yang mengarah produktif itu disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti Dasawisma, Darwis, kelompok PKK, pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Lalu level keberdayaan mitra, ini ada yang mitra komersil. Untuk level pemberdayaannya itu peningkatan pengetahuan, mitra sebagai berbadan hukum, produk tersertifikasi, peningkatan keuntungan, peningkatan jumlah karyawan, jumlah omset, jangkauan pemasaran, kapasitas produksi, jumlah produk, kualitas produk, keterampilan, pelayanan, ketentraman masyarakat, kesehatan, peningkatan kemampuan atau keterampilan, perbaiki membantu fasilitas layanan, lahirnya wirausaha baru. Nah, nanti bisa disesuaikan mana yang komersil dan mana yang non-komersil. Lalu selanjutnya hal yang harus diperhatikan, tadi juga sudah disampaikan sebenarnya secara umum ketika kita mengajukan proposal yang harus diperhatikan adalah kelengkapan administrasi, substansi, dan lainnya. Nanti bisa detail Bapak Ibu lihat di panduan. Secara umum saja yang perlu diperhatikan untuk kelengkapan administrasi, jangan lupa warna sampul dan ketentuan cover, tanda tangan, di halaman pengesahan, kelengkapan lampiran wajib, dan pemateraian. Lalu untuk halaman sampul, ini juga sering banyak yang bertanya, warna sampulnya apa? Untuk PIM itu biru, PIK itu hijau tua, PIP biru muda, PIKI kuning, dan PIM orange. Kelengkapan substansi di sini adalah kondisi mitra saat ini dan permasalahan umum mitra, permasalahan prioritas mitra dan solusi yang ditawarkan, kesesuaian kegiatan PKM dengan STA PNP, kompetensi tim dan rekam jejak tim, ketepatan metode untuk penyelesaian masalah mitra, kontribusi mitra dan ketercapaian level keberdayaan mitra, potensi ketercapaian luaran wajib. Kelengkapan lainnya seperti struktur proposal, jenis ukuran font, jumlah halaman, jumlah kata pada bagian ringkasan, aturan penulisan rujukan dan daftar rujukan, minimal jumlah referensi terbaru, dan kesesuaian anggaran. Dan tadi juga sudah disampaikan mengenai komposisi terbaru anggaran. Dalam penyusunan RAB harus diperhatikan bahwa RAB disusun mengacu pada besaran pendanaan sesuai skema masing-masing, merujuk pada SBM yang berlaku, memperhatikan komponen RAB, dan memperhatikan larangan penggunaan dana. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduan mengenai larangan penggunaan dana. Ini diulang kembali untuk komponen RAB PKM. Honor upah dan jasa maksimal 20%, komponen teknologi dan inovasi minimal 40%, biaya pelatihan maksimal 30%, biaya perjalanan 20% maksimalnya, dan biaya pelaporan, luaran, dan lain-lain maksimal 20%. Oke, kira-kira itu saja karena kita akan buka minggu depan. Jangan lupa Bapak Ibu submit proposalnya tepat waktu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Bertanya sekali lagi nih, Bu Desi. Ya Pak. Mungkin dari persyaratan apa dari persyaratannya. Yang mana Pak? Persyaratannya PIM sama apa tadi itu? PIM? Ya, sama PIP ya. Nah, PIP gitu. Jadi kalau saya lihat, ya mohon maaf ini Pak Ketua, Bapak Ibu semuanya mungkin ya
dananya hanya naik hanya 1 juta. Tapi persyaratannya ini masalah jarak nih. Jaraknya maksimum ya 200 kilo ya Bu Desi ya. Ya Pak. Minimal nggak ada ya, Enggak Pak, kita mensyaratkan maksimum. maksimum. Nah, itu yang jadi saya nanti kalau pakai minimal nanti kan kadang kalau di Kota Padang pabriknya jarak kan minimal kan 20 kiloan gitu kan. Jadi kalau nggak ada kata minimal kan itu lebih aman lagi gitu. Ya Pak. Oke, itu aja Bu Desi Oh saya baik. tanyakan. Terima kasih Ya. Pak Renal. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau dipertanyakan lagi? Sebenarnya ada satu topik lagi Pak yang mau disampaikan. Itu terkait TKT. Akan iya. disampaikan oleh Pak Andrew. Jadi sebelum kita, kalau ada pertanyaan terkait pengabdian, kalau tidak kita lanjut dulu dengan Pak Andrew. Pada Pak Andrew, silakan Pak. Baik, Bu Desi, terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga terima kasih kepada Pak Wadir, Pak Doni sebagai Ketua P3M dan juga tim dan juga Bapak Ibu. Izin saya mau menjelaskan terkait dengan TKT. Hal ini terkait dengan apa yang akan kita tentukan karena di sini TKT adalah tingkat kesiapan teknologi yang mana Bapak Ibu harus ketahui dasar-dasarnya. Jadi izin saya share dulu. Baik, Bapak Ibu sudah tampil? Sudah Pak. Oke. Begini Bapak Ibu, karena di setiap penelitian dan pengabdian kita itu akan diukur TKT-nya. Biasanya juga di BIMA ya. Bapak Ibu juga sudah tahu biasanya akan ditanya, ini TKT-nya di mana ini? Kita mulainya dari mana? Nanti akhirnya di mana gitu. Nah, biasanya yang di apa? Dasar, penelitian dasar, fundamental ataupun dosen pemula ya. Itu tuh TKT yang akan kita siapkan nantinya adalah TKT 3 nanti. Sedangkan untuk apa? Mulainya kita akan mulai dari TKT 1. Begitu juga dengan yang apa ya? eh di penelitian terapan, Bapak Ibu harus tahu bahwa terapan ini pastinya sudah tidak dasar lagi dan TKT akan dimulai dari TKT 4 dan maksimal sampai di TKT 6 atau mungkin sudah sampai produksi, mungkin bisa sampai 8 atau 9. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin akan saya lihat dulu ini ya, akan saya beri penjelasan terkait dengan yang ada di bagian penjelasan kesiapan teknologi kita. Nah, di sini ada pengukurannya 1 sampai dengan 9, Bu. Uh, yang mana kesiapan teknologi kita itu dimulai dari 1 ya, yaitu di mana prinsip dasar dari teknologi yang diteliti dan dilaporkan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan di-share ini ya, untuk teknometer ini, untuk bisa mengukur dari TKT penelitian Bapak Ibu yang akan diusulkan. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, untuk TKT dasar ya, yaitu 1 sampai 3, dan dimulai dari 1 yang akan di sini bisa dilihat itu bagiannya adalah prinsip dasar dari teknologi dan diteliti dan dilaporkan. Di sini akan diukur itu bagian tingkat terendah dari kesiapan teknologinya. Riset ilmiah dimulai untuk diterjemahkan ke dalam riset terapan dan pengembangan. Contoh-contohnya misalnya berupa studi, makalah menyangkut sifat-sifat dasar dari suatu teknologi. Atau teknologi basic properties. Kemudian dilanjutkan untuk di TKT 2 ya. Nah, ini mungkin selama perjalanan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian, nantinya akan dilihat nantinya sampai di apakah sudah maksimal atau 100% dari pelaksanaannya di TKT 2 atau di TKT 3 nantinya. Karena ini akan dilihat nantinya ya saat
di Monef nantinya, apakah Bapak Ibu ini sudah siap nggak? Kalau misalnya untuk dasar mungkin sampai 3, berarti di sini sudah sampai finalnya di bagian pembuktian konsepnya, proof of concept. Nah, di sini akan ditanyakan nanti apakah risetnya atau pengamal secara aktif sudah dimulai, kemudian menyangkut dengan studi analitisnya, studi laboratorium, kemudian untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi dan analitis tentang elemen-elemen terpisah dari teknologi. Kemudian contoh-contohnya, misalnya komponen-komponen yang belum terintegrasi. Lalu di bagian penerapan. Nah, di penelitian terapan nanti akan dimulai dari TKT 4. Nah, di sini pastinya tidak ada lagi nanti Bapak Ibu bilang, oh, ini saya mau membuat penelitian terapan tapi dimulai dari TKT 2 nantinya. Jangan. Karena TKT untuk penelitian terapan itu akan dimulai dari TKT 4. Dan nanti mungkin bisa saja diakhiri sampai di demonstrasi prototipe. Atau mungkin kalau sudah, karena kita ada mitra ya untuk tahun sekarang untuk di PTU mungkin sampai di produk nantinya, produk akhir. Dan ini juga bagian dari hilirisasi kita. Dan pastinya nanti Bapak Ibu bisa yakin ya untuk bisa membuat prototipe ataupun produk yang akan dimasukkan di Sinta nantinya. Oke. Nah, dari standarnya di sini untuk TKT 4 itu validasi kode komponen ya. Nanti poin-poinnya bisa Bapak Ibu lihat nantinya di sini. Dan begitu juga untuk bagian hilirisasi ya. Mungkin kita kan tidak ada di hilirisasi ya. Mungkin bisa saja di penelitian-penelitian pusat nantinya ya. Nah, Bapak akan bisa mengukur nantinya standarnya sudah di mana nih. Berarti sudah selesai prototipenya dan mungkin siap untuk dilakukan demonstrasi dan juga uji untuk keberhasilan pengoperasian produknya nantinya. Nah, begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk bagian pengisiannya bagaimana. Nanti di sini akan dilihat ukuran dari TKT Bapak Ibu masing-masing. Mulai dulu dari awal ya. Ini sih. Nah, ini. Ini standarnya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dari mana ya? Kalau misalnya dari awal teknologi apa untuk penelitian dasar mungkin bisa kita mulai dari 1 ya. Nah, kalau dari 1 akan kita mulai maka kita akan cek di sini apa saja yang bagian yang akan kita nilai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ketahui ya, di sini ada bagian nomor ya, dan kemudian apa bagian nomor ke bawah ya, itu baris itu pengisian dari asumsi, kemudian ada bagian studi literatur dan formalisasi ya. Jadi ini poin-poin yang akan kita nilai ya. Kemudian untuk di bagian kolom ini adalah menandakan bahwasanya berapa persentasi sudah tercapai dari poin-poin yang ada di TKT tersebut. Nah, misalnya kalau Bapak mengisikan, Bapak Ibu akan mengisikan di bagian 4, berarti itu menandakan bahwasanya adalah 80%. Jika 5, itu berarti adalah 100% atau terpenuhi. Nah, biasanya untuk penelitian dasar kita pastikan semuanya sudah sampai di 100%. Dan mungkin di bagian atau di bagian apa? Di bagian 1 ini tidak sampai 100%. Cukup sampai di 30 atau 40 berarti akan disiapkan untuk sampai di kata-kata berikutnya. Jadi contoh ini Bapak Ibu ya. Ini misalnya ya Bapak Ibu taruh di posisi 3, berarti itu kisar 60%. Nah, maka di sini akan langsung dijumlahkan ya berapa persentase dari isian indikator di TKT 1 ini. Nah, jika kurang dari 100%, kan ini ya, lanjut lagi ke bagian TKT kedua. Nah, jika Bapak Ibu akan menilai di bagian kedua, pastikan semua yang ada di dalam TKT, indikator TKT 1 itu sudah terpenuhi semuanya. Dan
berlanjut terus sampai KT dari indikator KT titik KT 2, 3, kemudian 4, 5, 6 sampai 9. Nah, jika kita adalah penelitian terapan, maka Bapak Ibu bisa langsung saja pilih di bagian TKT 4-nya langsung untuk startingnya. Jadi nanti dia akan otomatis memenuhi di bagian di bagian di atas sebelumnya ya, dan langsung melanjut ke starting pointnya di TKT 4 ini. Begitu. Tapi di bagian ini kita akan asumsikan untuk usulan awal itu kosong semuanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jika sudah Bapak Ibu isi sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam indikator TKT tersebut, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali ya ke bagian summary. Di summary penilaian, Bapak Ibu isikan ya judul dari penelitian Bapak ya, Bapak Ibu. Kemudian bidang teknologinya apa, ketuanya siapa, penanggung jawab programnya, dan kemudian lembaga di sini adalah lembaga P3M ya kita ya. Dan juga alamatnya. Lalu ini tanggal ya untuk menyesuaikan untuk nomor dari pengukuran TKT kita. Nah, ini nanti akan di print nanti bagian ini Bapak Ibu. Yang akan dilampirkan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, mungkin menambahkan Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Andrew barusan. Itu kan skema pengabdian kita secara garis besar dibagi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, bagi Bapak Ibu yang tahun ini akan mengajukan, terutama ini untuk penelitian terapan, maka otomatis TKT dasar itu adalah 4 gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Andrew tadi bisa menjadi minimal Bapak Ibu bisa mengukur sendiri dulu, apakah memang yang akan diajukan itu masuk ke kategori penelitian terapan atau tidak gitu. Kalau tidak, maka hanya bisa ke penelitian dasar. Jadi penelitian dasar kita seperti dosen pemula, kemudian fundamental, yang agak khusus itu seperti disertasi doktor sama guru besar Bapak Ibu. Itu kategorinya masih dasar memang. Jadi silahkan dipelajari, terutama nanti dikaitkan dengan proposal Bapak Ibu siapkan. Kalau ada pertanyaan nanti sebenarnya kalaupun tidak bisa saat ini bisa nanti menghubungi Pak Andrew kalau terkait TKT, sehingga lebih jelas Bapak Ibu. Atau kalau memang ada sekarang dipersilakan. Oke, mungkin nanti akan di-share ya Bapak Ibu teknometernya di WAG P3M nantinya. Izin lagi nih. Ya, Pak Tina. Saya aja terus. Ya, Pak. Maaf Pak ya. Langganan Pak Nal. Ya. Ini TKT ini itu Ya. dimasukkan dalam proposal ya? Iya. Itu akan dilampirkan nantinya Bapak Ibu. Ini dalam proposal berarti ada lampiran nanti ya? Iya. Berarti yang diusulkan hanya seperti kolom tadi ya, nama dan sebagainya, kemudian tingkat TKT-nya kan itu aja. Iya. Berarti kan penilaian nanti kalau telah serta jalan itu seperti itu. Iya, nanti yang akan Bapak tampilkan itu mungkin di bagian summary-nya saja ya Bapak. Oh, ini TKT-nya sudah sampai di sini nih pengukurannya gitu. Kalau dalam proposal udah mungkin nanti dicontohkan mungkin ini contoh lampiran pada proposal TKT seperti itu. Iya. Gitu ya. Karena kan di dalam di dalam ringkasan kita biasanya kan kita akan menyampaikan juga nanti ya. Kita TKT kita udah sampai mana nanti. Kemudian kesiapan dari TKT kita nanti akhirnya sampai mana. Nah, biasanya juga beberapa proposal saya lihat
Dan juga khususnya saya, biasanya saya akan membunyikan TKT saya udah sampai mana gitu. Nah, sebagai bukti mungkin akan diberikan apa namanya nanti buktinya dari pengukuran teknometer tadi gitu. Kayak Ya gitu, Pak. betul. Nah biasanya kalau dalam proposal kan hanya ada disebutkan dekat-dekat sekian kan berarti kita buktikan bisa 4. Apakah di 4 itu ada bukti di lampiran yang kita buktikan? Iya, betul, Pak. Dibuktikan, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Karena juga kan kalau di Bima kan kita langsung ya kalau kita mengisi di Bima ya, Bapak Ibu ya. Bapak Rinal. Jadi tidak terlihat langsung ya. Mungkin itu akan membantu juga nanti di sisi reviewer juga nantinya kan untuk ngelihat mendukung ini apakah layak atau tidak nantinya. Apakah nanti oh tidak ternyata tidak sesuai nih yang harusnya mungkin tadi yang kita pikir untuk penelitian terapan seperti yang Bapak Doni bilang ternyata itu fundamental atau dasar gitu. Hasil TKT nanti kita periksa juga Maya. Iya betul Lampirannya. Pak. Oke. Betul Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Baik, terima kasih Pak Perinal. Ada lagi Bapak Ibu? Aduh, Pak Ibu tanya Pak Ibu semangat sebelum Jumat. Iya Ya, betul. pemaku kawan-kawan panel. Doni, Silakan Pak Afrika. Pak Doni. Ya Pak, silakan Pak. Maaf saya yang terlambat tadi karena ada sidang PKL nih. Apakah untuk sekarang pada panduan terbaru yang untuk penelitian dan pengabdian yang sekarang ini apakah ada panduan terbaru gitu? Ada Pak, ini yang insya Allah nanti Senin langsung kita upload di web P3M. Termasuk di sana itu nanti akan ada penilaian terbaru Pak. Jadi penilaiannya sudah kita upgrade. Jadi nanti kawan-kawan yang membuat proposal bisa juga berpedoman kepada penilaian tersebut gitu. Soalnya Senin Pak. Senin kita launching penerimaan proposal sekaligus buku panduan terbaru ini akan kita upload di sana. Nah, kemudian ini satu lagi masalah komponen honor, apakah memang sudah terakomodir di yang terbaru ini? Karena di Bima kan juga baru tanggal 2 Februari kalau nggak salah di launchingnya itu. Gimana Pak Doni? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke, makasih itu aja Pak Doni. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Rizal. Silakan Bapak Ibu yang lain. Cukup Bapak Ibu? Sepertinya nggak ada lagi Pak. Iya, baik Bu Desi. Izin tanya Pak Doni. Ada Pak Bu Humairah. Silakan Bu. Silakan Bu Mira. Ya, untuk buku panduan yang baru apakah sudah tersedia di P3M Pak di webnya? Saat ini belum Bu Mira, kita sedang finalisasi untuk merapi-rapikan lagi. Kalau bahan isinya yang berubah-ubah itu nanti sudah terakomodir di bahan presentasi yang kita siapkan hari ini. Nanti bahan itu dulu yang akan kita bagikan. Buku panduan nanti beriringan dengan tanggal resmi dibukanya penerimaan proposal yaitu hari Senin. Terima kasih Pak Doni. Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi secara umum di panduan yang baru ini, yang berubah sudah kita sampaikan tadi, namun terkait misalkan tata tulis, urutan bab, itu tidak berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi perubahan tadi di penelitian ada tambahan 1 skema, lalu terkait pendanaan ada perubahan, lalu syarat pengusul tadi di beberapa skema ada perubahan dari asisten ahli ke lektor. Tapi secara tata tulis, aturan, bab itu hampir sama dengan tahun sebelumnya. Bu Jadi Desi, Bapak Bu Ibu Desi. sudah bisa. Iya Pak Rizal? Interupsi sebentar ya. Barusan disampaikan Bu Desi bahwa tata tulis dan aturan itu nggak berubah. Yang nggak berubahnya itu dari edisi 4 atau edisi 3? Oh, kita kan yang terakhir yang dipakai tahun lalu masih edisi 3 kan ya Pak? Nah, soalnya di edisi 4
itu untuk tata tulisnya berubah susunan babnya gitu. Edisi 3 tuh usulan tuh 5 bab kalau nggak salah saya lihat nih. Kalau di edisi 4 sudah jadi 4 bab gitu. Nah, yang mana yang tidak berubahnya? Atau kita ngikuti masih tata tulisnya itu di edisi keempat yang tahun 2025 atau edisi ketiga 2024 gitu. Karena jumlah babnya Izin itu di menjawab, Bu edisi, Desi. nah, beda jumlah Izin babnya. menjawab, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab. Izin Pak Yonef, untuk tata tulisnya dan formatnya itu yang edisi 4, Pak. Yang tidak jadi kita pakai yang sebelumnya. Nah, itu Nah, kayak sama formatnya. kan dia kalau Untuk diisi yang penelitian. keempat, Itu yang edisi 4 tuh penelitian. Pak, babnya itu 4 bab Pak kalau usulan. Ya. Ya, itu ya. Iya, yang edisi kalau kemarin yang kan revisi karena eh apa namanya? Karena anggaran kita dipotong kan kita pakai yang edisi yang sebelumnya edisi 3 dan 3 edisi ya 4 ya nggak tidak jadi. Dan yang untuk ya sekarang ini kita formatnya itu sama dengan yang edisi 4-nya. ya, berarti 4 bab ya Ya, untuk usulannya. ya, ya. Oke Pak. Oke, siap, Pak. Ya, makasih. Yang menyambung itu Bapak Ibu ya menegaskan ya, ini menegaskan kembali. Jadi kami bermohon sangat agar Bapak Ibu nanti memperhatikan betul format tata tulis yang ada di buku panduan terbaru nanti. Jadi jangan hanya meneruskan proposal yang udah Bapak Ibu tulis tahun kemarin atau tahun sebelumnya, kemudian hanya mengganti isinya. Nah, kemungkinan besar itu nanti akan berbeda dengan tata tulis yang ada di buku terbaru. Nah, kalau udah berbeda, otomatis nanti akan gagal di administrasi. Jadi mohon betul-betul memperhatikan buku panduan Bapak Ibu ya. Jadi jangan tidak hanya meneruskan hal-hal yang lama saja, walaupun yang lama itu memang sudah lulus, lalu dianggap itu yang jadi benar. Tapi saya harapkan atau kami mengharapkan di 3M tahun ini memang mohon diperhatikan betul buku panduan yang akan kita bagikan nanti. Sehingga Bapak Ibu tidak akan terkendala di administrasi dulu nih. Kalau substansi nanti silakan mempelajari eh, kriteria penilaian yang terbaru yang ada di buku panduan tersebut nantinya. Itu Baik, mungkin Bu Desi, ada terima pertanyaan? kasih Pak Bertanya, Doni. Ada izin pertanyaan dari bertanya, Pak Yohanes. izin dari saya Bu, saya Rido. Izin bertanya terkait BIM kepakaran berbeda. Maksud kepakaran berbeda ini apakah berbeda prodi, berbeda jurusan atau seperti apa Pak? Mungkin bisa lebih dijelaskan. Menyelesaikan satu permasalahan mitra, kepakaran berbeda. Definisi kepakaran berbeda untuk pengusul ini seperti apa? Terima kasih ya Pak Ibu. Oh, yang di PIM ya Pak ya. Ntar saya share ulang. Sambutan mungkin saya jawab ya Bu Desi ya, Ya. mungkin Bu Desi tadi menambahkan. Jadi memang kita berharap untuk setiap kegiatan pengabdian kita itu bisa diisi oleh dosen dari banyak kepakaran Pak Rido. Tapi walaupun tidak ada nanti sebenarnya tidak akan mengganggu dari sisi substansi ya atau administrasinya gitu. Tapi kalau ada tentu akan lebih tinggi nilainya nanti. Bahkan dalam satu prodi yang sama itu kan sebenarnya kekhususan kepakaran masing-masing dosen juga agak berbeda kan Pak. Jadi mungkin dari situ mungkin. Artinya mungkin di bidang telekomunikasi nih ada kepakaran A, B, C umpamanya. Nah mungkin bisa melibatkan A, B, C tidak hanya dari A saja gitu. Atau mungkin lebih bagusnya lagi di Telkom atau di Elektro itu kan banyak prodinya. Nah mungkin kalau bisa melibatkan dosen dari yang lain juga mungkin nilainya akan lebih tinggi. Itu seperti itu memaknainya Pak Ridho. Tapi kalau memang tidak ada, tidak masalah, silakan. Itu tidak melanggar aturan. Gitu. Oke, baik Pak Doni. Kemudian untuk yang di penelitian, yang dosen pemula bisa ditampilkan terlebih dahulu Pak. Untuk bagian sesuai dengan bidang keahlian atau mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu Pak untuk yang PDP Pak, penelitian dosen pemula. Bentar Pak. Berarti untuk yang PIM tadi tidak saklek Pak ya. Jadi kalau misalnya ada bisa, jika tidak ada juga tidak masalah Pak ya. Hanya poin penilaian mungkin jadi pertimbangannya. Betul.
Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Untuk yang di PIM Bu, saya lupa poinnya. Untuk yang di penelitian dosen pemula. Pak Aris mungkin. Dosen peneliti yang bagian mana ya? Poin kelima. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni. Ini bisa lebih dijelaskan tidak Bapak Ibu? Seperti apa maksudnya? Karena kalau misalnya saya di program studi teknik komunikasi. Di komunikasi itu kan banyak uh, bagian ilmunya. Apakah antena, apakah fiber optik, apakah IoT, atau lain jenisnya. Apakah jika ilmu tersebut masih dalam kategori bisa dikategorikan sebagai di bidang teknik komunikasi, bisa saya usulkan atau seperti apa batasannya Bapak Ibu untuk bagian poin kelima. Mungkin terima kasih banyak. Oke, saya coba jawab ya kawan-kawan. Jadi sesuai misi yang diemban oleh skema penelitian dosen pemula ya, Pak Rido ya. Jadi itu memang untuk sebagai penentu atau pembuka jalan lah dari karir penelitian dari dosen-dosen yang akan memulai karir sebagai peneliti atau pengabdi di Politeknik Negeri Padang. Maka kita memang mengharapkan dari awal itu sudah ada eh, bidang khusus dari prodi atau jurusan yang ditekuni oleh Bapak Ibu. Jadi bidang khusus yang ditekuni apakah nanti bidang pengajaran kita, bidang pengajar apa, lalu penelitian juga terkait dengan itu gitu. Jadi silakan Bapak Ibu pilih satu bidang. Nah, itu yang akan diteruskan nanti atau akan terus didalami untuk karir penelitian atau pengabdian Bapak Ibu. Nah, mungkin lebih ke sana Pak Rido. Berarti detailnya tidak ada Pak ya. Ini berarti nanti penilaiannya tergantung persepsi reviewer Pak ya. Ya, kita nanti akan menyesuaikan dengan biodata atau CV yang Pak Rido masukkan nanti. Jadi kan umpamanya bidangnya A nih, lalu di CV itu ada apakah mengajar bidang A atau pernah melakukan penelitian penelitian di bidang A. Nah, itu sudah dianggap relevan, Pak. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang diajukan A umpamanya bidang yang digeluti selama ini itu lebih ke B atau C, maka itu dianggap tidak relevan gitu. Oke. Nah, masih umum sebenarnya Pak Rido, tapi ini hanya semacam apa ya, garis bawah yang ingin kita harapkan dari dosen-dosen peneliti politeknik agar memang memulai karir itu dengan koridor yang sudah ada dari awal gitu. Jadi nanti membuat roadmap pun akan lebih gampang. Oke, baik Pak Doni. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ya. Oke, mohon izin Pak. Terima kasih. Ada dari Pak Yohanes, silakan Pak Yohanes. Oke, terima kasih Bu Desi, terima kasih Pak Ketua P3M dan juga tim dari P3M. Dari penjelasan tadi Pak Andrew tadi itu belum belum ada perbedaan antara penelitian terapan untuk yang jurusan teknik dan juga jurusan ilmu sosial gitu, seperti jurusan bahasa Inggris. Karena pada hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, penelitian terapan ini kan tentu saja menitikberatkan pada pemanfaatan langsung hasil penelitian. Itu. Nah, kemudian berkaitan tentang penelitian-penelitian yang ada di jurusan bahasa Inggris itu memang pendekatan dan metodologi yang digunakan itu kan lebih cenderung kepada pendekatan pedagogis dan juga linguistik. Penelitian-penelitian itu kan seperti eksperimen kelas, penelitian tindakan kelas, kuasa eksperimen, analisis wacana dan atau juga metode campuran atau mix method gitu. Apakah yang sudah disampaikan tadi Pak Andrew itu sudah juga mencakup penelitian terapan yang terkait dengan penelitian di jurusan bahasa Inggris atau di jurusan akuntansi atau juga di jurusan AN gitu. Karena saya melihat itu fokusnya tadi itu ke teknik gitu. Jadi belum ada pembeda penelitian terapan antara teknik dengan
jurusan-jurusan ilmu sosial khususnya bahasa Inggris gitu. Karena kita melihat selama ini apa namanya penelitian terapan yang dimaksud di dalam apa namanya di dalam penelitian di jurusan bahasa Inggris khususnya itu lebih sering berupa model pembelajaran, modul ajar, silabus, bahan panduan penggunaan bahasa dan strategi pedagogis gitu. Jadi takutnya nanti para reviewers itu apa namanya memiliki misunderstanding, kesalahpahaman apa namanya konsep penelitian terapan di dalam bidang teknik dengan konsep penelitian terapan yang ada di jurusan bahasa Inggris khususnya gitu. Jadi kalau bisa itu harus ada harus jelas apa namanya benang merahnya gitu. Jadi eh, jangan nanti penelitian terapan di jurusan bahasa Inggris semua dianggapnya produk gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan di jurusan bahasa Inggris supaya nanti apa namanya penelitian-penelitian yang akan diajukan oleh dosen-dosen bahasa Inggris itu tidak serta-merta dianggap ini semua produk yang sama dengan misalnya dari jurusan teknik mesin atau sipil ataupun elektro gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita menanggapi apa namanya ini disparitas antara penelitian terapan atau perbedaan antara penelitian terapan di jurusan bahasa Inggris dengan juga penelitian terapan yang ada di jurusan teknik gitu. Terima kasih Bu Desi dan tim P3M. Terima kasih Pak Oke, Edi. terima kasih. Boleh izin menjawab, Bapak Ibu? Nih, oke. Iya, Bapak Yanes, Ya. terima kasih. Sebenarnya kalau dari ukuran yang ada, itu tuh sebenarnya sama dengan yang ada di pada ini, Bapak. Ini sebenarnya saya sebelumnya sudah pernah mempresentasikan ini ketika kita workshop dulu, Bapak Ibu, di tahun 2025. Sebenarnya kalau poin 1 sampai 9-nya itu sama. Ini Bapak Ibu, ini TKT-nya. Nah, di sana juga akan diukur dari prinsip dasarnya ya, riset dan observasi ya. Ini untuk sosial humaniora dan juga pendidikan. Kemudian ada dukungan hipotesisnya apa gitu kan. Kemudian pengumpulan data validasinya seperti apa gitu kan. Ini ada juga rencana metodologi ya untuk sampai TKT mana Bapak Ibu semuanya. Untuk Pak Yanes, ini ada Iya, Pak. 1 sampai 9 ya di sini. Pertama itu ada prinsip dasar risetnya, dukungan data awalnya, rancangan dan metodologinya apa, pengumpulan datanya seperti apa ya. Kemudian kelengkapan data, analisis data lingkungan simulasi. Nah, mungkin dibuatkan simulasinya mungkin atau bagaimana, hasil litbangnya seperti apa gitu ya. Dan mungkin lebih kepada kayak kalau misalnya di sosial humaniora itu seperti pendukung keputusan ya atau kebijakan. Nah, mungkin itu untuk di sini kan hasil akhir itu kan sampai nantinya di prototipe di bagian TKT 6 nantinya. Nah, itu bisa saja nanti. Dan kemudian juga mungkin untuk sampai ke produknya itu sampai mungkin eh, di TKT 7, 8 atau 9 nantinya. Nah, ini adalah bagian dari TKT khusus untuk sosial humaniora dan pendidikan. Nah, nanti untuk ini mungkin ya eh, secara garis besar mungkin terlihat sama ya untuk 1 sampai 9, tapi di poin-poin detailnya mungkin dari Pak Yohanes mungkin tadi lihat oh ini lebih terfokus kepada di engineer gitu. Mungkin nanti akan dicobalah dibantu nantinya untuk mengecek kembali untuk khusus yang sosial humaniora dan pendidikan. Tapi dari jenis levelnya dari 1 sampai 9-nya sama, tapi isian dari apa bagian indikatornya itu mungkin sedikit berbeda nantinya yang ada di ini bentar di sini saya submit. Tapi secara garis besar mungkin nanti dari Bapak bisa langsung saja mengisikan poin-poin yang ada di dalam ini. Nah, mungkin dari bagian isian ini ya TKT tersebut di sini yang mungkin nanti Bapak mungkin ragu gitu. Tapi secara ini ya, kayak fisika kimia ini ya, nanti kan terlihat sepertinya, oh ini lebih ke bagian ini Bapak eh, engineer ini, bukan sosial humaniora ini gitu. Tapi sepertinya untuk science engineer ini
dan juga social engineer nanti akan cobalah nanti dikasih secara garis secara ini ya poin-poin per indikator. Tapi untuk di sisi poin 1 sampai 4 ini sampai 9 ini sama semuanya. Ini sama semuanya. Seperti yang saya share sebelumnya itu. Mungkin bisa Bapak Yohanes baca tadi ya yang saya share tadi ya. Uh, Mungkin kekurangannya memang ini lebih spesifik ke bagian engineer. Tapi mungkin dari yang saya share sebelumnya juga itu sebenarnya untuk sosial maniora dan juga pendidikan itu sudah ada TKT untuk pengukurannya. Terima kasih Pak Yohanes telah mengingatkan ya. Mungkin nanti akan coba ditambahkan nanti untuk yang khusus untuk sosial humaniora nanti. Eh, Terima kasih Pak Andre. Ada sedikit tambahan karena penelitian terapan ini kan pendekatan pendekatan metode penelitian yang digunakan kan berbeda. Nah, ketika pendekatan metodologi penelitian berbeda, itu bisa dijustifikasi kemudian bahwa ini adalah bukan bagian daripada penelitian terapan gitu. Dan itu yang kita khawatirkan. Yang kedua, kebanyakan penelitian atau riset-riset yang dilakukan oleh dosen-dosen jurusan bahasa Inggris itu dua, Pak. Yang pertama itu adalah penelitian kualitatif dan yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini dan kualitatif ini tentu kita harus terus terang aja itu dalam persepsi publik artinya orang-orang yang itu adalah bukan bagian daripada penelitian terapan. Nah, bagaimana kita bisa memahami perbedaan konsep ini agar nanti kalau misalnya ada proposal penelitian yang diajukan oleh dosen bahasa Inggris itu tidak serta-merta kemudian nanti juga di-reject gitu loh. Ini bukan penelitian terapan, ini bukan penelitian terapan. Jadi kalau dia di engineering Bapak Ibu sekalian itu jelas dia. Itu sudah terapan semua sudah applied. Sementara pemahaman kami di jurusan bahasa Inggris ketika salah satu metode atau strategi atau teknik yang digunakan di situ itu adalah sudah bagian daripada penelitian terapan. Meskipun dia menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau misalnya pendekatan penelitian kuantitatif atau mixed method gitu. Jadi tentu yang ingin saya tekankan di sini kan tentu jangan ada perbedaan nanti silih istilahnya gitu perbedaan pendapat. Ini bukan karena saya menggunakan penelitian kualitatif atau misalnya dengan menggunakan naratif teknik misalnya, maka itu adalah bukan bagian daripada penelitian terapan. Itu aja yang kita khawatirkan sebenarnya Pak Endro dan Pak Ketua, supaya itu harus jelas juga posisinya. Karena penelitian riset jurusan bahasa Inggris itu kan diasumsikan itu kan bukan penelitian terapan gitu, hanya masuk pada ranah penelitian fundamental gitu. Terima kasih Pak Ketua, atau case studies lah istilahnya gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pak Doni mungkin bisa jawab mungkin. Ya, memang masih dilema itu. Nah, itu juga saya rasakan tuh Pak Kajur, ya hal yang seperti itu ya. Cuman memang arah dari kebijakan riset pemerintah saat ini kan mengarahkan kepada hilirisasi ya. Hilirisasi yang nantinya hasil dari riset itu muaranya itu adalah produk atau hal sesuatu apakah berbentuk model, kebijakan atau usulan tertulis yang akan bisa membantu apakah pengambilan keputusan tingkat pemerintah atau mengatasi masalah nyata konkret yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Jadi memang isu-isunya itu ke sana sehingga dibangunlah TKT ini gitu. Memang titik beratnya terus terang memang lebih kepada riset-riset di bidang engineering gitu. Nah, itu memang agak menjadi sedikit masalah bagi kita di bidang sosial gitu untuk ikut terlibat ke sana. Saya sudah juga coba diskusi dengan beberapa kawan sebenarnya sama kepala-kepala P3M ya. Dan solusi sampai saat ini solusi yang ditawarkan itu memang bagi kita terutama yang bahasa Inggris ya Pak Kajur ya itu bekerja sama dengan kawan-kawan di bidang lain gitu. Iya Apa betul, sih yang bisa betul. kita hasilkan gitu. Tapi kalau dari tahapan sederhana mungkin kita bisa berkiprah kalau mengelarinya ke terapan itu melahirkan konsep
apakah model, apakah kebijakan yang intinya itu bisa meningkatkan apa yang sudah berlaku saat ini gitu. Nah, itu baru bisa kita ukur seperti yang disampaikan oleh Pak Andrew tadi. Tapi kita sudah mencoba Pak Kajur dengan Ah, mengakomodir lewat skema apa namanya? Skema fundamental yang ada saat ini. Mudah-mudahan kalau ada panduan yang lebih pas dari pusat nanti yang mengakomodir kita itu akan kita tingkatkan lagi. Pasti ada yang akan kita tingkatkan gitu. Mungkin sementara itu ya Pak Kajur. Kita terima akan kasih, Pak Doni, terima kasih Pak Andrew, terima kasih Bu Desi atas Sama-sama. informasinya. sama-sama Pak Kajur. Baik, terima kasih pada Pak Yohanes atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oh ya, Pak, Ya, ada pertanyaan Pak Prinal satu di chat. Izin bertanya untuk halaman pengesahan tanda tangan basah atau digital. Biasanya kalau untuk tanda tangan pengusul itu tanda tangan basah ya Pak ya. Kalau untuk kajur, approval kajur sama P3M, kepala P3M itu biasanya udah langsung online. Sepertinya semuanya by system Bu Desi. Oh, berarti pengusul udah sistem juga Pak. Nah, nanti kita cek lagi. Sebenarnya itu kan hanya mengikuti prosedur aja ya. Yang sudah ada sediakat gitu. Yang jelas kalau untuk kajur sama P3M digital Pak. Itu tidak Ya, perlu diminta-mintakan lagi hard copy itu tanda tangan gitu. demikian Pak Prinal. Pak Prinal masih monitor Pak? Nanti Pak Bepina monitor dari rekaman aja kayaknya lagi nih jawabannya. Coba Nel. Tapi, maaf, tadi ada orang jualan salah nih. Jadi, Tidak jadi sampai kemari. semuanya berarti tidak ada berarti tangan semuanya basah, mungkin tidak ada tangan online ya. Online Pak. Online, Pak. Yang pengusul biasanya masih basah sih Pak. Ya, Kalau maksudnya dari tahun lalu. ya maksudnya kan biasanya kan untuk ketua PDK kan online itu. Ya, kajur online Pak. Itu Kalau itu online. belum Berarti nggak yang ada perubahan basahnya Pak. berarti yang basah ya langsung berarti yang pengusul ya. Pengusul, mahasiswa. Oh itu aja. Nah, Mungkin saran ini mungkin sedikit mungkin mau maaf nih Pak Ketua. Kalau bisa reviewernya sesuaikan dengan bidangnya lah Pak. Jangan nanti kadang-kadang kan bidang telekomunikasi, bidang apa, kira reviewernya orang sipil itu kan. Jadi kadang-kadang apa yang kita buang nggak paham jadi bisa gagal. Kalau bisa saran ini, Pak Yones tadi bilang kalau bisa reviewernya yang berhubungan dengan orang sosial. Jadi setidaknya apa yang diusulkan pengusul, yang reviewernya paham apa yang maksud dan tujuannya. Kadang-kadang maafnya reviewernya misalnya saya di bidang telekomunikasi mungkin referennya orang sosial misalnya, orang akuntansi misalnya. Kadang-kadang nggak nyambung yang nilai seperti itu. Ini hanya saran aja. Terima kasih itu aja Pak Ketua. ya benar. Sebenarnya tahun kemarin sudah kita akomodir Pak ya. Sudah kita akomodir. Kita punya 2 reviewer yang jalan setiap periode. Salah satunya itu dari bidang yang sama. Cuman permasalahannya, yang pertama itu tidak semua reviewer kita punya itu dengan bidang spesifik yang ada dari para pengusul Pak. Jadi terpaksa kita paling tidak kita men-setnya itu kalau dari dia engineering ya engineering juga gitu. Kalau dia social science ya social science juga reviewernya. Dan kombinasi kita seperti itu Pak. Paling tidak satu dari bidang yang sama. Umpamanya Pak Aprinal dari engineering. Telkom umpamanya satu kita usahakan dari Telkom tidak ada. Ya berarti yang dari elektro salah satu. Dan kombinasinya lagi satu dari Politeknik. Satu lagi dari luar Politeknik Pak. Dan luar Politeknik ini paling tidak sama juga. Nggak mungkin orang engineering kita kasihkan ke proposal yang sosial gitu. Nah itu yang sudah kita terapkan tahun kemarin Pak. Tapi kalau kita berharap terlalu banyak dengan cara yang seperti itu, toh ternyata tetap ada masalah ya Pak ya. Tapi kan kita usahakan lagi lah mana yang terbaik. Yang jelas kita juga sudah mengupdate kriteria penilaian kita agar lebih spesifik sehingga akan lebih memudahkan juga tugas reviewer. Yang jelas yang tidak akan mungkin kita adakan yang seperti yang Pak Prinal bilang itu orang sosial nanti mengakses engineering gitu atau orang engineering mengakses sosial. Kita akan usahakan Pak
tidak seperti itu. Tapi kalau khusus spesifik, kalau memang ada apa namanya kuota dan ada reviewernya, akan kita usahakan tepat. Terima kasih Pak, mantap Ya. Ketua PTGM ini. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama Panal, jangan lupa salat itu kemari. Dia sama Ya. online kan salah lawak kata. Iya. Lu kabar sih kami repek juga. Baik, Dan sepertinya nggak ada setelah lagi ya. pertanyaan. Sudah cukup, Bapak Ibu. 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11, alhamdulillah kita sudah menyampaikan, mensosialisasikan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 untuk dana DIPA di Politeknik Negeri Padang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas partisipasi, pertanyaan, masukan, kritik, dan saran. Semoga ini bisa memberikan atau membangun bagi kita dari P3M untuk perkembangan dan kebaikan ke depannya. Terima kasih kepada Pak Wadir, Bapak Ibu, Pak Doni, para P3M, Bapak Ibu tim P3M semua. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk kesalahan dalam penyampaian. Demikian untuk acara kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Bapak Ibu. wabarakatuh. Terima kasih.